Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padepokan Perisai Kalbu, di mana hari ini kita akan membahas suatu tempat tanjakan pleret Kali Jambe yang berada di Purworejo. Mengapa tim Padepokan Perisai Kalbu membahas tentang tanjakan tersebut? Karena mungkin baru-baru ini telah terjadi sebuah kecelakaan yang menjadi sorotan karena terjadinya banyak korban. Ada apakah sebenarnya dengan tanjakan pleret Kali Jambe yang berada di Purworejo tersebut? Apakah ada kaitannya dengan hal-hal mistis? Atau memang hanya sebuah kendala yang berada pada kendaraan? Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, seperti biasa saya akan bertanya kepada Pak Ustadz selaku Ketua Pimpinan Padepokan Perisai Kalbu yang berada di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Ibu Ai selaku mediator yang berada di sebelah kanan saya juga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, Iya. mungkin untuk season kali ini kita akan membahas tentang tanjakan pleret yang berada di Kali Jambe Purworejo ya mungkin. Iya. Menurut pandangan mata batin Pak Ustadz, ada apakah sebetulnya yang terjadi terhadap kecelakaan yang baru-baru ini terjadi? Iya. Kalau menurut mata batin Pak Ustadz yang kelihatan di tanjakan itu pas terjadinya kecelakaan ada keraton gaib, yaitu satu jin Islam, yang kedua ada genderuwo kelihatannya. Jadi ada Tapi sebuah itu bukan kerajaan. pemujaan, Bukan. tapi iya bukan. Karena pengaruh Iya, pengaruh hal gaib. gaib. Dan si supir itu kelihatannya gelap lah, ditutupi matanya. Prediksinya gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah penasaran bagaimana kelanjutannya tentang tabrakan yang terjadi di tanjakan tersebut. Langsung saja kita panggilkan makhluk astral yang berada di tanjakan tersebut dengan mediumisasi yang akan dimasukkan ke mediator kita. Silakan Pak Ustadz. Ya Allah rahmatullah, ya Jabar rahmatullah, ya Minka rahmatullah, ya Muhammad rahmatullah, asas. Masuk. Pemirsa mediator kita sedang berkonsentrasi. Mari langsung saksikan saja. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Rampas. Dengan siapa Pak Ustadz? Dengan ini genderuwo yang di sana. Maaf saya panggil. Silakan. Saya ingin tahu silsilah di sana. Pemirsa, ternyata ini makhluk astral genderuwo Silakan. yang berada di tanjakan Di mana tersebut. itu kecelakaan itu? Syariatnya ingin tahu, ingin diterangkan gimananya silsilahnya itu. Apakah remblong, apakah dan nabrak kerajaan makhluk gaib, yaitu siluman genderuwo? Itu syariatnya. Ya. Pengen tahu sampai? Ingin. Ya, silakan saya jelaskan. Suatu penenggaran ke sebuah istana yang sudah ada bangunan di Primbonan Kala. Gitu. Ya. Gimana supaya nggak terjadi kecelakaan? Kan apa harus gimana? Apakah harus si tiap kendaraan itu melaksoni itu tanjakan? Sebelumnya apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan yang terjadinya kecelakaan tersebut?
Boleh kami jelaskan? Boleh. Ya, Saya. di situ saya pas ada suatu penenggaran suatu istana. Ada bayang-bayang yang melintasi di saat suatu mobil melewati jalan tersebut. Jadi nabrak keraton ya? Dan digelapkan di si mata Iya. ya? Oh, Betul. gitu. Dan gimana supaya nggak terjadi lagi kecelakaan? Apakah harus mengaksoni dan baca apa gitu maksudnya? Kalau sisi bangsa jin kafir Iya. dengan suatu dalam satu kalimat itu akan menjadikan suatu panas. Nah, Jadi pemirsa, maksudnya di sini kecelakaan tersebut terjadi karena penanggaran atau menabrak sebuah keraton. Salah satu mobilnya menabrak sebuah keraton yang tidak disengaja, mungkin yang dan tidak bisa dilihat oleh secara mata manusia biasa. Itu kedua ini jadi si mata supir itu dipoek digelapkan Digelapkan. ya digelapkan. Udah berapa lama sih? udah lama Udah makan berapa ratus berapa? 10 nyawa. Oh, baru 10 nyawa. Iya, Dan apakah di situ pernah ada orang yang datang pemujaan? banyak Oh, ini juga ada pemujaan. ada. Oh, dikirain juga ada yang datang, cuma ini aja. Jadi ada yang tahu ya situ ada di sana. Iya, Satu itu. Kedua, tiap berapa tahun sekali kah Terjadinya kecelakaan Udah di sana. berapa kali kan? 1 tahun sekali. Mengapa 1 tahun sekali diprediksikannya? Karena sudah ada budayanya di alam bangsa jin. Hah? Oh gitu. Iya, Karena mungkin kan mereka yang melalui jalanan tersebut tidak ada kesalahan apa-apa, mungkin tidak mengganggu alam lain, hanya melewati jalanan saja. Bahkan mereka ada yang tidak mengetahui bahwa di situ ada sebuah keraton. Tapi mengapa malah ada korbannya sangat banyak gitu? karena pengen tahu kamu. Iya, Wajib saya jelaskan. silakan. Posisi pas waktu kecelakaan itu syaratnya betul tidak sempurna. Iya. Hakikatnya angin Allah. Biarpun kami bangsa jin kafir, tapi kami masih mempunyai satu yang diabdikan sama leluhur kami. Karena di situ pas begitu mobil mau melintangi ke suatu jalan tersebut, di situ ada bayang-bayang. Paham? Iya, Pas Pak. begitu ada bayang-bayang, di situ ada istana keraton yang sudah didirikan zaman dulu kala. Jelek namanya. Siap? Iya. Apakah sebuah keraton tersebut merasa terganggu tidak bahwa keraton tersebut banyak dilalui oleh para pengguna jalan? Tolong, Capuh. Iya, benar. Jelaskan lagi. Yang barusan. Jelaskan lagi. Maksudnya gini, apakah terganggu adanya jalan itu? Tidak sama sekali. Kalau kita membacakan suatu adanya di keyakinan Asmaul Husna, jangankan untuk mendekati, mencium pun air darahnya yang ada juga saya akan menggigil. Mengapa korbannya sangat banyak?
Apa memang itu dibagi-bagi atau memang hanya untuk buta ini gitu Pak Ustadz? Genderuwo. Genderuwo ini. Dan yang sebagai apa? Sebagai raja di sana, sebagai patih. Raja. Raja. Siapa kan namanya? Ingin tahu namanya? Aji Punggawa. Haji Punggawa. Haji Punggawa. Iya, betul. Maaf saya udah panggil ya ke sini ya. Silahkan. Satu, pingin tahu silsilah kecelakaan itu. Kedua, dan pingin tahu supaya gimana melintas orang syariat ya selamat hakikat Allah. Iya, Iya, berarti harus baca Asmaul Husna ya. betul. Asma Allah ya. Iya, betul. Betul. Dan mengaksoni jalan setiap tanjakan. Iya. Iya. Jadi mungkin setiap jalan seperti itu ya Pak Ustadz. Karena memang kan alamnya kita berbeda dengan Ya, alam mereka. Mungkin untuk di sana tuh ada perumahan tidak? Nggak ada perumahan di sana ya, Tidak. Oh tidak ada. cuman hutan ya. Hutan belantara, tapi mendirikan suatu istana yang tidak kasat mata. Oh, iya. Oh, Di hutan di sana ceritanya. oh di situ sebuah hutan. Ya, jauh sama rumah penduduk ya. Jauh. Oh, iya. Maaf, saya udah panggil ke sini saya ada dia. Iya, sepuh. Tidak apa-apa. Demi kebaikan. Dan berapa kali terjadinya kecelakaan di sana? 1 bulan sekali. Iya. 1 bulan sekali. Maksud udah berapa kali gitu maksudnya? Jadi maksud 1 bulan itu 1 bulan di bangsa gaib, Iya, 1 tahun di betul. bangsa manusia gitu. Betul, sepuh. Betul itu yang diceritakan sama sepuh. Baik Pak Ustadz. Tidak ada tambahan lagi? Udah ya cukup ya. Mungkin segitu saja. Ya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Kami di sini hanya bertanya. Iya, sama-sama. Sampurasun. Rampes. Sepuh, terima kasih atas kebaikannya sama bangsawan, bangsa alam siluman jin kafir. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampurasun. Rampes. Bu, Apa? sudah sadar? Beka, Alhamdulillah. silakan tarik nafas. Insyaallah. Alhamdulillah, baiklah pemirsa, mungkin kita sudah mendengar tadi penjelasannya seperti apa. Jadi di sana tuh sebelumnya hutan belantara ya Pak Ustadz, Betul. hutan belantara yang memang tiba-tiba saja didirikan sebuah kerajaan mungkin ya, atau keraton mungkin ya. Iya. Dan kejadian tabrakan ini tidak jauh apa sih namanya, menabrak sebuah keraton mungkin ya, yang Iya. tidak bisa dilihat oleh mata kita tapi bisa dilihat oleh mata batin. Iya. Mungkin karena penanggaran tabrakan tersebut sehingga terjadinya sebuah kecelakaan. Iya. Dan ini tidak ada identik dengan namanya pesugihan atau apa, hanya saja memang yang dimaksud menabrak kerajaannya tersebut kerajaan jin kafir itu. Tapi di sini jin kafirnya ini ya Pak Ustadz tidak macam-macam dan tidak Ya, tidak. lumayan ini ya, lumayan pada jinak mungkin ya kalau dalam istilah Iya. ini. Dan pemirsa baik yang melewati jalanan tersebut, jalanan tersebut Harus baca maupun Assalamualaikum. ya maupun baru yang baru mengetahui, maksudnya yang baru mengetahui melewati jalanan tersebut ataupun yang sering melewati jalanan tersebut, mungkin kita diharuskan membaca
salah satu Asmaul Husna Allah, Iya. dan mengingat diri bahwa di jalanan tersebut kita harus selalu mengingat lah intinya Iya, Pak iya. Ustadz, harus sadar Nyalakan lakson. dan nyalakan lakson. Itu mungkin tidak ada yang lainnya juga ya Pak Ustadz, Tidak ada. hanya itu saja. Mungkin konten ini cukup sampai di sini, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa diterima. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan jika ada kritikan maupun saran, boleh silakan kalian berkomentar di kolom komentar, karena itu juga untuk kebaikan konten kami selanjutnya. Dan sebelum saya mengakhiri, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel kita juga ya Pak Ustadz. Ya, betul. Apabila ada yang mempunyai ide atau misalnya ada yang mengetahui tempat angker di mana saja itu, silakan hubungi ke Padepokan Perisai Kalbu. Kita pasti di sini akan mengungkap tempat tersebut. Meskipun tidak ke tempatnya langsung, bisa kami tarik di sini di tempat Padepokan. Dan cukup sekian mungkin konten hari ini. Saya Siska Nurmawati, dan di sebelah saya ada Ibu Ai Wulandari, dan begitu juga ada Ustaz Acun Basuni. kami semua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.